Shalom teman-teman, shalom saudaraku, apa kabar? Saya selalu berharap kita semuanya selalu bersukacita meskipun kita ada di dalam segala pergumulan, karena Tuhan Yesus yang menyertai kita. Nah, pada hari ini saya ingin sharing kemarin malam, sekarang saya merekam kesaksian ini di minggu malam pukul 21:11. Jadi saya itu mengalami sebuah mimpi di Sabtu malam. Kan sekarang minggu malam. Saya mimpi di Sabtu malam. Saya lupa kejadiannya itu apa. Tetapi yang saya ingat ketika saya sebelum bangun tidur, Tuhan berkata kepada saya dalam mimpi itu bahwa kamu gitu ya, jadi kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun, kamu tidak perlu mengadakan pembelaan dan mengungkapkan siapa diri kamu kepada manusia, karena nantinya manusia itu yang akan melihat sendiri, karena manusia itu yang akan menilai sendiri bagaimana kamu. Jadi kamu tidak perlu untuk repot-repot akan membela diri. Udah, ya. Setelah itu saya kan bangun dan tentu tidak ingat akan hal itu, karena mungkin saya pikir hanya bunga tidur. Nah, kemudian minggu pagi saya berkhotbah. Terus setelah berkhotbah saya menjalani hari-hari bersama keluarga seperti biasanya. Nah, kemudian di hari ini saya mengalami sesuatu yang baru saya tahu. Sesuatu itu sangat menyakitkan hati saya, yaitu ada seseorang yang melakukan tindakan yang bodoh dengan menceritakan saya kepada orang lain, yang orang lain itu adalah orang yang saya hormati. Jadi seseorang ini diam-diam di belakang saya berkata kepada seseorang yang saya hormati, yang saya percayai, yang saya kasih juga, dan yang selama ini kami menjalin hubungan baik. Dan seseorang ini saya tidak tahu detailnya apa yang dikatakan kepada orang ini, tetapi hal itu sangat membuat saya marah, karena dengan sembunyi-sembunyi mengatakan hal-hal yang saya tidak bisa ceritakan secara detail di sini, tetapi hal itu mungkin bisa membuat saya malu atau apapun itu, karena mengapa tidak berterus terang kepada saya, jika mau menemui orang itu atau jika ada masalah dengan saya, Nah, saya tidak mendapatkan informasi tentang hal ini dari orang yang saya hormati itu, tetapi saya mendapatkan informasi dari seseorang yang lain. Nah, kemudian saya langsung bereaksi. Awalnya saya sangat marah, saya sangat marah. Dan saya merasa hal itu tidak etis, dan saya langsung ingin menghubungi orang yang saya percaya itu. Mengapa dia tidak mengatakan yang sesungguhnya kepada saya jika ada seseorang yang datang kepadanya mengenai cerita saya. Saya ingin marah dan saya ingin menunjukkan kekecewaan saya ingin komplain, Terus ketika kemudian saya sudah ngomel-ngomel, setelah itu saya reda ketika
Tuhan mengingatkan saya tentang mimpi itu. Ya, jadi rupanya saya diberikan sebuah petunjuk dulu, baru saya akan mengalami sebuah kejadian. Tetapi Tuhan tidak detail mengatakannya bahwa saya akan mengalami sebuah kejadian dan kamu nggak boleh begitu dan begitu. Tidak, tapi Tuhan memberikan saya petunjuk bahwa tidak perlu saya marah-marah atau komplain atau merasa saya terkhianati gitu. Karena tadi benarlah tuh mimpi itu bahwa saya tidak perlu klarifikasi apapun tentang diri saya. Saya tidak perlu mengatakan kebenaran-kebenaran atau pembelaan-pembelaan atas apa yang saya lakukan terhadap semua orang, ya, karena hal itu percuma. Hal itu tidak ada gunanya, karena manusia nanti bisa menilai sendiri, terlebih Tuhan. Lalu saya teringat ada di dalam firman Tuhan, Yohanes 2 ayat 25. Yohanes 2 ayat 25. Ya, Alkitab ini berkata, firman Tuhan di surat ini berkata, Yesus tidak memerlukan kesaksian dari manusia tentang manusia, karena ia tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi ayat ini mengingatkan saya bahwa Yesus tidak bergantung kepada pengakuan manusia atau kesaksian dari manusia untuk mengetahui kebenaran tentang mereka. Karena Yesus memiliki pengetahuan ilahi tentang motif dan pikiran manusia. Jadi di situ saya kembali mengampuni orang itu. Saya mengampuni seseorang itu yang dimana motivasinya itu atau pikirannya itu kok bisa sejauh itu yang tidak saya duga, ya. Tetapi apapun nanti yang dikatakan atau apapun yang dilakukan mereka, saya tidak perlu memberikan kesaksian apa yang saya lakukan dan apa yang saya tidak lakukan kepada manusia lain, bahwa mereka memfitnah atau mereka tidak benar. Saya juga tidak perlu memberikan kesaksian itu. Ya, karena Tuhan lebih tahu hati saya, Tuhan lebih tahu apakah saya berbohong atau tidak. Tuhan lebih tahu motivasi apa yang ada dari diri saya. Dan saya percaya jika Tuhan berkenan kepada manusia, maka musuhnya pun akan didamaikannya. Jadi saya mengerti arti mengampuni ketika saya disakiti. Dan saya jadi mengerti arti mengasihi ketika justru saya tidak dikasihi. Ya, itulah kesaksian saya. Semoga ketika ada yang mendengarkan ini, mungkin ada yang sama kejadiannya dengan saya. Mungkin kita difitnahkan segala yang jahat, mungkin kita diperlakukan juga dengan tidak baik. Percayalah, Yesus tidak butuh pengakuan manusia dari manusia untuk mengetahui pikiran dan motif manusia. Ya, kita tenang karena Tuhan Yesus yang mengetahui segalanya, dan biarlah Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Saya Ingvi Rizky Ramadan, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.